Adalah Denny Siregar berkata Saifuddin adalah kadrun yang disusupkan di dalam kekristenan, ya, menyamar menjadi pendeta. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah apakah saya menuduh Saifuddin? Nah, itu terserah Anda ya, terserah Anda. Tetapi kita akan memberikan, kita akan belajar ciri-ciri serigala berbulu domba di dalam Alkitab, ya, ciri-ciri orang yang menyamar, ya, orang yang berpura-pura, orang yang munafik, orang-orang yang mengambil keuntungan dari domba-dombanya. Ya, kita kan ciri-ciri itu. Nah, Denny Siregar, bukan saya ya, Denny Siregar menuduh Saifuddin adalah serigala berbulu domba, kadrun yang menyamar menjadi pendeta. Benarkah demikian? Nanti kita akan membahas. Saya tidak peduli dengan pendapatnya Denny Siregar, tetapi yang kita mau peduli apa? Apa kata Alkitab? Luar biasa. Oke, kita akan menyapa dulu teman-teman. Ya, thank you Bro Owen, Ibu Ripka. Kita akan menyapa dulu teman-teman yang ada di live chat dan di live Zoom. Sebelum kita melanjutkan dengan tanya jawab, kita masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Tenang saja, sebentar. Ya, shalom semuanya yang ada di Indonesia, di Eropa, yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, yang ada juga di Amerika, Kanada, Meksiko, Panama, Kepulauan Hawaii, yang ada di Argentina, Brasil, dan juga semua yang ada di Australia, New Zealand, mana lagi, Timor Leste, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Hong Kong, Cina, Jepang, Korea, Taiwan, shalom semua yang ada di India, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, juga yang di Thailand, Burma, Laos, Kamboja, Myanmar, shalom yang ada di Iran, Dubai, dan yang ada di seluruh dunia, juga Papua Barat ya. Ini kita sudah ada kumpulkan narasumber untuk bicara tentang Papua supaya berkualitas dan tidak monolog. Ya, mudah-mudahan Jumat ini terrealisasi Pak Ponto, Pak Markus, Pak Ibu Veronica Koman, dan juga Pak Pak Lenis Kagoya ya. Haleluya. Ambil minum. Oke. Wah, ini kurang dingin ini, es batunya nggak ada ya? Oke, thank you. Wah, ini karena kita ada di atas, jadi ini lagi udah mulai masuk musim panas ya, jadi kita ada panas di atas ini ternyata. Haleluya. Oke, kita akan memulai tanya jawab Alkitab, tapi tema kita bagus ya. Judulnya ini adalah Denny Siregar berkata Saifuddin adalah kadrun yang disusupkan di dalam kekristenan, ya, menyamar menjadi pendeta. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah apakah saya menuduh Saifuddin? Nah, itu terserah Anda ya, terserah Anda. Tetapi kita akan memberikan, kita akan belajar ciri-ciri serigala berbulu domba di dalam Alkitab, ya, ciri-ciri orang yang menyamar, ya, orang yang berpura-pura, orang yang munafik, orang-orang yang mengambil keuntungan dari domba-dombanya, ya, kita kan ciri-ciri itu. Nah, Denny Siregar, bukan saya ya, Denny Siregar menuduh Saifuddin adalah serigala berbulu domba, kadrun yang menyamar menjadi pendeta. Benarkah demikian? Nanti kita akan membahas. Saya tidak peduli dengan pendapatnya Denny Siregar, tetapi yang kita mau peduli apa? Apa kata Alkitab? Ya, supaya Anda mewaspadai, supaya ketika berjemaat Anda bekerja itu jangan bodoh, jangan tertipu. Ya, saya kelihatan banyak sekali ya. Kalau saya ngelihat di komentar-komentar betapa fanatiknya Anda dengan pendeta Anda, betapa hebohnya Anda. Saya lihat betapa bodohnya ya, ketika ada orang nasihati malah dimaki-maki. Ya, ada orang ya, suatu ketika, nah ini beneran terjadi ya, ini beneran terjadi. Suatu ketika saya punya satu teman gitu ya, teman ini kemudian pacaran. Wah, ceritanya cinta lah, gimana lah, kalau kekasmaran ya. Terus suatu ketika teman ini teman sahabat kami perempuan ya, terus pacarnya itu saya ngelihat laki-laki ini gandeng-gandeng perempuan lain dengan mesranya, dengan manjanya begitu loh. Nggak mungkin adiknya ya, pakai mesra-mesra pelukan, lendot-lendot segala macam. Saya kaget. Nah, saya
tidak mau apa nggak terima ya, wah karena yang ini kan kurang ajar ini. Dia macarin teman saya, sahabat saya, sementara dia gandeng-gandeng orang lain dengan ini dia. Jadi saya bilang sama dia bilang ya, saya bilang sama dia, saya udah bilang dengan cara hati-hati, kamu yakin sama orang ini? Terus berapa kali tak omongin, ya karena saya mergokin nggak cuma sekali ya. Terus akhirnya saya ngomong terus terang, wah dia marah sama saya dimusuhin sama dia. Nah pertanyaan kan ini kan satu satu pertanyaan klasik dari para YouTubers kan. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu menjadikan aku musuhmu? Ya toh? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu menjadikan aku musuhmu? Siapa yang nanya waktu itu ya? Saya ketawa terbahak-bahak. Memang iya. Manusia itu ya begitu kita kasih tahu kebenaran, orang itu nggak akan membuat kamu jadi baik sama kamu, tapi jadi musuh. Ya. Nah, Amsal berkata, seorang musuh itu ya, musuh itu akan menciumi kamu dengan berlimpah-limpah. Ya, tetapi seorang sahabat itu akan memukul demi kebaikan. Konyol ya. Tante saya tuh galaknya minta ampun ya, tante saya pendeta. Wah, saya itu paling sering disemprot itu ya, karena memang saya bandel. Saya kan dari kecil tidak pernah mau ikut aturan di rumah. Ya, papa saya itu kalau bikin aturan itu, Anda kalau makan, sendok itu nggak boleh bunyi loh. Capek, capek tahu nggak? Sendok itu nggak boleh bunyi, serius. Sekali bunyi, dua kali bunyi, yang ketiga sendoknya sama piringnya sama nasinya diambil, dilempar. Itu aturan kami kalau di rumah sampai sebegitunya. Kakak saya semua kalau makan sendok nggak bunyi. Dua-dua kalau makan sendok nggak ada yang bunyi. Cuman saya yang sendok makannya bunyi. Ya, terus kalau keluar masuk rumah itu ya, kalau keluar masuk kamar itu ya, pintu ditutup karena rumah kami kan nggak besar kan, kecil gitu kan. Jadi kalau buka pintu ya sesek kabeh, kalau kita buka pintu ya sesek. Pintu ditutup ya. Nah, saya tuh paling sering lupa nutup pintu. Nah, sekali, dua kali, tiga kali, besok pintunya dilepas. Pintu kamar saya, terus saya masuk ke rumah, ting 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 ting, pulang sekolah kan, loh Pi, pintunya mana Pi? Lagi dibikin bagus ya. Apa saya sambil ngerokok gitu ya, tambah kenceng di asapnya gitu kan. Terus kakak saya langsung, saya dicupit pantatnya, dikasih kode begitu, itu lagi ngamuk bapak itu, si bapak lagi ngamuk. Pintunya dilepas. Akhirnya 3 hari 3 malam kita nggak pakai pintu kayak Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus ditutup di guanya, kalau saya dibuka pintunya nggak ditutup, pintunya nggak ada pintu, gatel banyak nyamuknya karena pintunya dilepas. Aduh, begitu ya. Nah, suatu ketika masalah sikat gigi ya kan, kita kan sikat gigi kan apa namanya, sehari kan, tiap hari pasti sikat gigi gitu kan. Nah namanya anak kecil tuh kadang-kadang kan lupa sikat gigi kan. Kalau berangkat sekolah kita sikat gigi misalnya kan. Nah lupa, saya suatu ketika lupa. Sekali, dua kali, terus papi ngomong, besok ya kalau kamu lupa sikat gigi lagi, ya nanti papi akan sikat gigi kamu pakai sikat kawat yang buat bersihin tembaga itu loh. Papi saya dulu pernah kerja kemasan, nyikatnya pakai kawat itu ya, sikat kawat itu ya. Kita diem semua, kita tertawa terbahak-bahakan waktu papi ngomong begitu, kita pikir dia bercanda. Suatu ketika saudara, saya benar-benar lupa sikat gigi. Ya, yang namanya anak kecil, yang namanya lupa, umur 10 tahun, saya benar-benar lupa sikat gigi. Saya nggak berani pulang, saudara. Karena saya tahu papi saya akan benar-benar sikat gigi saya dengan kawat itu, saudara. Pemikiran saya begitu, wah saya benar-benar stres benar, saya nggak berani pulang, saudara. Nah, saya benar-benar akhirnya kakak saya pulang tak suruh lobby dulu. Kamu bilang kakak saya yang pertama, kakak kedua tak suruh lobby. Ya nggak mau nanti dimarahin. Terus akhirnya saya lobby ke mami saya lagi di toko ya. Dia bilang takut pulang, kenapa nanti disikat giginya pakai sikat kawat. Soalnya dulu pertama ya, piringnya dibuang, kedua pintunya dilepas. Lah ini kan pasti gigi saya disikat pakai kawat sama bapak saya. Itu tadi. Tapi bapak saya melakukan itu, akhirnya semua anak-anak semua ya, kami bukan orang kaya, tetapi kakak saya semua
kayak ini ya, kayak orang Belanda kalau makan. Saya kalau makan ceding ceding ceding, saya tenang saja. Kakak saya kalau makan tuh bisa bersih, tenang sekali. Tidak ada satupun nasi di piringnya, bersih kalau bisa makan. Kalau saya makan nggak urusan ya, sembral. Kalau kakak saya itu bener-bener nggak ada nasi, tidak ada sisa, bener-bener bersih, bener-bener piringnya bersih, bener-bener kalau makan tuh nggak kling, nggak bunyi begitu. Terus kalau minum nggak sorry ya, nggak sampai bunyi ya. Kalau saya kan kalau minuman kalau makan sop kan paling enak sampai bunyi kan. Nah kalau kakak saya nggak bunyi. Itu aturan. Tante saya itu model begitu, sama kayak bapak saya, adiknya. Wah aturannya dan saudaraku. Saya paling stres itu kalau ketemu tante. Suatu ketika ini kita sudah dewasa, aturannya udah bukan masalah pintu, udah bukan masalah pakai sandal jalannya diseret, makan kecap-kecap, sendoknya bunyi. Oh masalahnya bukan itu. Ini masalahnya aturan. Kamu kalau mau ganti kerjaan, bereskan yang sebelumnya. Kalau mau ini dan suruh ya segala macam aturan-aturan kehidupan yang filosofikal. Bawelnya minta ampun, saudara. Serius, bawelnya minta ampun. Tadinya saya menganggap dia ini nggak suka sama saya. Jangan-jangan dia sentimen sama saya, musuhan sama saya. Tapi setelah saya kemudian dewasa, makin dewasa, saya mengerti ya. Saya udah melewati udah usia 40, ya. Tante saya masih bawel, ya. Tetapi saya kemudian melihat tiba-tiba saya melihat sisi positif. Yang dia ngomong itu benar. Yang dia ngomong benar. Mungkin caranya salah, mungkin. Ya, sehingga banyak keponakan-keponakannya syok gitu. Pokoknya nggak mau deket-deket. Tetapi setelah saya amatin, yang dia ngomong itu benar. Dan saya melihat ya hamba-hamba Tuhan di sekeliling saya persis seperti yang dia ngomong. Dia itu marah karena saya jadi pendeta karismatik, ya. Kan jadi ruwet begitu loh. Jadi urusannya ruwet. Karena dia menurut dia pendeta karismatik itu adalah pendeta yang paling tidak bertanggung jawab. Dulunya itu ya. Nggak bayar pajak, ya kan, ngajari jemaat bayar perpuluhan, sementara banyak jemaat yang miskin, nggak ditolong. Tante saya termasuk salah satu yang mengkritik ya masalah itu. Cuman beliau hanya ngasih taunya ke saya, dia nggak bilang di keluaran karena saya keponakannya. Sekarang saya mengaku yang semua yang tante saya ngomong itu benar semua. Saya melihat dan saya kemudian tiba-tiba terbuka mata saya. Tiba-tiba mata saya terbuka, ya, bahwa yang dia ngomong itu benar. Dan sekarang saya sampaikan kepada Anda kebenaran ini. Apakah dengan saya mengatakan kebenaran kemudian membuat saya menjadi musuhmu? Ya, seharusnya Anda berterima kasih ketika ada suara kenabian, Anda diselamatkan. Anda kalau nggak diakoni masuk neraka. Coba kalau nggak, saya nggak pernah ngomong. Tadi malam saya dengar khotbahnya GBI Mawar Sauron, mulai khotbah tentang diakonia ya, mulai khotbah tentang memberi, ya. Wah, saya senang sekali, tak dengerin sampai tuntas itu ya, anaknya Yakub Nahua itu. Tak dengerin sampai tuntas khotbahnya dia. Ya, walaupun masih retorika ya, tetapi paling tidak dia sudah mulai khotbah itu. Ya, Gilbert paling tidak dia sudah mulai bertindak walaupun retorika masih, ya kan, paling tidak sudah mulai bertindak, ya kan. Lebih bagus lagi kalau Gilbert sama Yakub Nahue nyumbang ke Damaris buat kasih makan Jakarta, ya kan, lebih bagus lagi. Wah, itu ditunggu itu, ya kan. Nanti tak kasih rekomendasi yang bagus nanti Gilbert sama Yakub Nahue. Tertawa jahat. Oke. Apakah dengan saya mengatakan kebenaran kepada Anda membuat saya menjadi musuhmu? Silakan, Pak Kuriake Hemera. Shalom, Shalom, Pak Kuriake. Iya, Pak, ada pertanyaan sedikit ya, terkait perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, Pastor.